Saudaraku yang kekasih, tahun 2020 dibuka dengan berbagai hal yang mengejutkan, bukan? Mulai dari banjir, belum selesai bicara soal banjir, datanglah pandemi COVID-19 yang pasti dampaknya banyak dalam kehidupan kita. GKI Putih dalam pelayanan oikumene masyarakatnya juga terdampak. Ada banyak tantangan yang mesti dihadapi dengan situasi sekarang. Namun kita terus bertekad menjalankan pelayanan kasih di bawah tema mercusuar yang terus bersinar, yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita akan bersama-sama terus menjalankan apa yang disebut dengan lawatan, yang merupakan kabar baik dari Tuhan bagi hidup mereka yang sedang mengalami penderitaan atau membutuhkan dukungan dan mengalami kelemahan secara ekonomi maupun secara fisik, ataupun kebutuhan apa yang ditanggungkan dalam menghadapi hidup. Maka mulai dari 25 Oktober sampai 15 November kita memasuki bulan Oikmas. Tanggal 25 Oktober kita akan mengkonsentrasikan diri untuk menolong mereka yang terkena letusan sinabung di tahun 2020. Dan kita akan mendukung dengan bibit-bibit tanaman supaya mereka bisa membangun kembali desanya yang tertutup lahar dingin. Yang kedua, pada tanggal 1 November kita akan mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dengan program Satu Dalam Kasih, menyampaikan Alkitab ke pedalaman. Minggu yang ketiga, kita akan mencari dukungan untuk mahasiswa STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di mana mereka membutuhkan beasiswa dan kebutuhan hidup mereka. Dan pada akhirnya, minggu terakhir adalah satu dukungan untuk House of Grace, di mana mereka akan menampilkan apa yang menjadi aktivitas dan kreativitas mereka. Tanggal 15 November kita akan mencari dukungan untuk Desa Nanggerang, di mana di desa itu kita akan melakukan bedah rumah. Bersama-sama dengan masyarakat kita akan memberi kesempatan mereka untuk mengalami kebutuhan mereka untuk rumah tinggal bagi mereka yang sudah sangat tidak layak rumahnya. Nah saudaraku, mari bergabung dan dukunglah bersama-sama. Ini adalah panggilan bagi kita bersama. Sebab di tengah-tengah keadaan yang memberi banyak tantangan, mercusuar kasih Bapa akan terus bersinar melalui respon saudara-saudara. Tangan yang saling terulur dan bergandengan tangan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Selamat pagi, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian minggu dengan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Bulan Oikmas. Mulai minggu ini, kita akan memasuki bulan Oikmas atau Oikumene Masyarakat, yang merupakan salah satu pelayanan GKI Kayu Putih ke masyarakat yang memerlukan. Oleh karena itu, tema ataupun pokok doa syafaat yang akan kita naikkan bersama akan berkaitan erat dengan pelayanan GKI Kayu Putih di tengah-tengah masyarakat. Mari kita doakan, apapun yang dilayani oleh bidang Oikmas dapat memberkati masyarakat di sekitar umat GKI Kayu Putih. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan di kanal YouTube GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11. Informasi detail akan disampaikan melalui WA Grup Orang Tua atau Anak Sekolah Minggu. Hari ulang tahun GKI 40 GKI Kayu Putih, sahabat GKI Kayu Putih telah memasuki usia 40 tahun. Dan sebagai ucapan syukur, akan diadakan kebaktian pengucapan syukur yang akan dilakukan secara daring melalui kanal YouTube pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, pukul 19.30. Sebagai informasi lebih lanjut, silakan menyimak tayangan video berikut ini. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam persekutuan wilayah gabungan secara online yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 lewat Zoom. Informasi yang akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dengan keheningan kita mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian di hari ini. Umat, mari dengan berdiri, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Kristus, bulan Oikmas tahun 2020 ini berada di bawah tema Mercusuar yang terus bersinar. Di tengah situasi yang serba sulit, menggelisahkan, menakutkan, dan kadang membuat kita kehilangan pegangan. Kita terus meyakini bahwa mercusuar yang sejati, yaitu Kristus, dengan kasih-Nya terus bersinar, melihat, mendampingi, mengarahkan, dan melindungi perjalanan hidup manusia dengan sinar kasih-Nya. Sinar itu akan terus menerangi kehidupan ini apabila kita, para murid-Nya, menjalankan pelayanan mengikuti teladan kasih-Nya yang akan mempertemukan kita satu sama lain dalam kasih-Nya yang terus menyumpai kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Dengan hati yang hancur, kami mengakui ketidakmampuan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui betapa tak henti-hentinya kami mendukakan hati-Mu. Kami menyadari tanpa pertolongan Roh-Mu, kami tak akan mampu hidup dalam terang. Tolonglah kami ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam aku tenang. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih pejam, dan ku rindukan dosa muda. Yesus ku dari gelisah aku sesat. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam Roh berbenah. Yesus ku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacita-Mu milikku. Yesus ku datanglah. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur. Kami berada dalam ibadah kami. Dan Tuhan kiranya menolong kami membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tinggal dan berkuasa dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Ajari dia Tuhan dan kuasai kelemahannya, supaya ia boleh menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian jauh pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam namun
Umat yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini kita ada di bawah tema Ku tahu di hatiku, aku cinta padanya. Dan bersama dengan tema ini, saya ingin membawa percakapan Father Kolodejchuk. Bersama dengan pewawancaranya, ia ditanya, apa pendapat Anda tentang pelayanan Mother Teresa? Father Kolodejchuk berkata bahwa seluruh pengalaman pelayanan Mother Teresa merupakan kekuatan dan kerinduan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sejak di Skopje katanya, ia sudah mengatakan bahwa first love-nya adalah Tuhan Yesus. Dan itu dengan setia dan dengan terus-menerus dijalankannya sampai akhir hidupnya. Untuk Tuhan yang begitu mengasihinya, Mother Teresa meresponinya dengan belajar mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, ia bisa menempatkan sesama seperti dirinya sendiri. Bukankah itu percakapan yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting ketika kita ada di bawah tema ini? Ketika hati kita dipenuhi oleh cinta kasih kepada Tuhan Yesus, kita bisa menempatkan sesama seperti diri kita sendiri. Satu kali, waktu pejabat India datang mengunjungi pelayanannya bersama dengan para biarawatinya, maka Mother Teresa menjelaskan, ketika aku melayani orang sakit dan orang yang miskin dan mereka yang menderita, aku tidak menginginkan apapun juga. Semuanya kulakukan seperti melayani Tuhanku. Dan ia melakukan pelayanan kasih itu dengan sangat kuat termotivasi. Bahwa ketika aku katanya membasuhi luka-luka penderita kusta yang begitu bau dan mengeluarkan kadang-kadang belatung-belatung di sana. Aku melakukannya seperti aku merawat Tuhanku. Karena itu cinta kasih yang ada di dalam dirinya tidak pernah habis ketika merengkuh orang yang terbuang, yang tidak dikehendaki. Mereka yang sudah setengah badannya habis dimakan tikus. Di tengah-tengah semua itu ia melakukannya sebab ia merengkuh sesamanya seperti bagian dari relasi kasih dengan Tuhannya. Nah, saudaraku, bukankah itu yang menjadi perdebatan ketika apa yang dikatakan tokoh-tokoh agama, ahli Taurat yang mencoba untuk bertanya kepada Tuhan dengan mencobai dia. Bagian yang utama katanya dari hukum Taurat itu apa? Tuhan Yesus menjawab dengan jelas. Itu adalah hukum kasih. Kasih terhadap Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kasih memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Kasih Allah yang datang mewujud dalam kasih menjadi manusia. Itu bagian yang sulit diterima oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu Mesias itu siapa? Siapakah Mesias? Anak siapakah dia? Dan mereka menjawab, anak Daud. Sebab mereka menggambarkan Mesias adalah keluar dari keturunan raja yang paling dikenal, dicintai, dan dianggap paling besar. Raja Daud, keturunannya nanti akan datang Mesias, mengraja, punya power, dan mereka menganggapnya bahwa Mesias mesti datang dengan sebuah kedikjayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Tapi ketika Allah datang menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus, dengan satu apa yang dikatakan pernyataan kasih yang sempurna bagi dunia dan kehidupan. Bagi mereka itu tidak bisa. Hati mereka begitu keras dan tertutup dengan konsep dirinya. Sampai tidak memahami apa yang Allah jelaskan tentang sebuah karya kasih yang memulihkan manusia dan dunia ini. Hari ini kita ingin juga bertanya, seperti apa relasi saya dan saudara dengan Tuhan? Bapak Agustinus dari Hippo berkata, jatuh cinta pada Tuhan itu seperti sebuah romansa yang amat hebat. Dan mencari Tuhan itu petualangan yang luar biasa sepanjang hidup. Dan itu adalah hal yang besar sekali. Tapi berjumpa dengan Tuhan adalah pemenuhan diri yang paling besar.
Artinya saudara, dalam membangun relasi kasih dengan Tuhan, di sana ada satu semangat, ada satu kerinduan, ada upaya, ada satu kerja di mana kita bersama-sama untuk mau diajar dan mengikuti apa yang menyenangkan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Dia melalui karya-karya kasih yang disukai oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan. Saya akan membawa sepasang suami istri, Tommy dan Shani. Keduanya suami istri. Tommy sarjana IT dan Shani adalah seorang sarjana ekonomi. Keduanya bersama-sama, tapi Tommy kerja di Jakarta. Sampai 2 tahun sebelum mereka membangun usaha bersama itu, mereka menonton acara Kick Andy. Di sana pas pelukis-pelukis disable sedang diangkat dan dipamerkan lukisannya dan diberi penghargaan. Hati keduanya bergerak dengan begitu luar biasa. Ada sesuatu yang selama ini menjadi pencarian mereka. Lalu sesudah 2 tahun dari acara itu, Tommy dan Shana kemudian memutuskan membangun usaha yang namanya The Able Art. The Able Art itu adalah usaha untuk mengumpulkan para pelukis disable yang memakai mulutnya atau melalui kakinya dengan melukis dengan karya-karya yang begitu indah. Lalu dijadikan tas, dijadikan dompet, dijadikan pasmina, dijadikan berbagai barang yang bisa didistribusikan, diberikan atau dijual kepada banyak orang. Sehingga bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Dan para disable ini kemudian mendapat pembagian yang adil. 55% keuntungan untuk mereka, 45% untuk perusahaan. Yang 5% dibangun sanggar supaya para pelukis disable yang baru pemula boleh menggunakan peralatan lukis dan mengembangkan dirinya sehingga karya-karyanya bisa dipublikasikan dan didistribusikan. Logo dari perusahaan ini adalah hati dan lilin. Hati katanya melambangkan kehidupan. Lilin adalah hidup yang menjadi terang bagi orang lain. Ketika Tommy dan Shana ditanya tentang apa yang menjadi tujuan dari usaha itu, dia berkata, tujuannya adalah hidup mesti berguna bagi orang lain. Dan yang kedua, ini menjadi sangat penting, memulihkan martabat para disable supaya mereka diakui menjadi manusia yang sama dengan kita yang dianggap sebagai orang yang utuh. Maka itu bagian yang luar biasa, memulihkan, melihat disable seperti dirinya sendiri, menemukan diri kita ketika berjumpa dalam empati, berjumpa di dalam apa yang dikatakan kepedulian dan memandang mereka sebagai manusia yang walaupun tidak selengkap diri kita adalah bagian yang sama harkat dan martabatnya. Itu yang disebut dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tommy dan Shana melakukan hal yang luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? 25 Oktober ini kita memulai bulan Oikmas. Maka ketika kita memulai bulan Oikmas, apa respon saya dan saudara? Saya teringat apa yang dikatakan Mother Teresa. Kasih itu satu arah, menuju keluar kepada orang lain. Sebab kasih itu pemberian yang terbesar ke arah orang lain. Dan ketika saya dan saudara-saudara ingin menyampaikan bahwa kasih itu mengarah kepada satu arah kepada orang lain. Dan menemukan orang itu seperti apa yang menjadi kerinduan kita sendiri tentang kehidupan. Saya membawa 5 desa yang menjadi sangat menderita karena ledakan Gunung Sinabung di tahun 2020. Waktu peristiwa itu terjadi dan saya melihatnya di TV, hati saya terhenyak. Apa yang mesti dilakukan? Kita sudah banyak membahas Sinabung dan saya hampir tidak berani berkata apa-apa lagi. Di tengah-tengah kondisi keprihatinan kita saat ini rasanya enggan sekali untuk membebani dan berkata bahwa lihatlah ada saudara-saudara kita, wajah kita di tengah-tengah penderitaan mereka. Tapi satu siang,
seseorang menelpon saya dan bertanya, masih menjalankan program Oikmas? Saya katakan masih. Apa program yang ada? Lalu saya bilang kita memang sedang terdampak dengan COVID-19. Tapi saya ingin sekali para pengungsi Sinabung yang baru saya dapat WA-nya bahwa mereka membutuhkan sembako sebab 5 desa itu tertutup lahar dingin. Tapi saya katakan saya takut mengungkapkannya. Lalu dia katakan berapa banyak jumlahnya. Sekitar 450 kakak. Dan kalau kita memberi sembako itu per bungkus 250.000 berarti 100 juta lebih. Dan ditutup, saudara. Waktu itu rasanya Tuhan itu menakjubkan sekali. Betul kata Mother Teresa. Kita ini seperti sebatang pensil dari Tuhan Sang Penulis yang terus menuliskan surat cintanya kepada dunia, kepada manusia. Proyek itu sekarang mengarah kepada Anda dan kepada saya. Sebab sesudah sembakonya mungkin habis, mereka butuh modal untuk menanam sesuatu supaya mereka bisa bertahan dan membangun pengharapannya kembali. Ketika proyek ini sampai pada minggu pertama dari bulan Oikmas, ketika itu mengarah kepada kita, mari kita menjawabnya masing-masing. Di tengah-tengah apa yang kita katakan, kami juga sedang terbatas dan kami juga sedang mengalami berbagai masalah. Betul, dan mereka juga sama. Berarti kita dan mereka sama ada dalam satu pergumulan. Hanya masalahnya, di 5 desa itu tidak ada harapan untuk membangun apapun kecuali ada benih-benih yang disampaikan dan mereka mulai lagi berjuang untuk masuk di sana. Membangun kembali harapan hidupnya. Aku tahu di hatiku, aku cinta padanya. Dan ketika cinta itu mengarah kepada saya dan saudara, mari berikan doa, berikan dana, berikan setiap empati yang bisa disampaikan. Mereka berhak hidup seperti kita juga menginginkan hidup. Mereka juga berhak punya pengharapan melalui setiap tumbuh-tumbuhan yang bisa kembali diupayakan. Dan di tengah-tengah semua itu, kita bersama-sama ingin mengingat apa yang dikatakan oleh Sokrates pada muridnya. Kalau engkau mau mengenal dirimu, lihatlah ke danau dan ceritakan apa yang kau lihat. Kalau kita bilang, para murid-murid itu berkata, yang saya lihat adalah wajah saya sendiri, maka dia gagal menjadi murid Sokrates. Kalau saya dan saudara melihat di danau kehidupan dan hanya ada wajah saya dan saudara, barangkali Tuhan bilang, engkau gagal menjadi orang yang mengasihiku. Dan ini bagian yang sangat menyedihkan. Kalau ku tahu di hatiku, aku cinta padanya. Maka itu bukan seperti semilir angin di telinga kita. Tapi itu adalah sebuah gerakan, sebuah dinamika, supaya kita sampai pada apa yang dikatakan. Karena Tuhan mengasihiku dan aku membangun ikatan kasih dengan Tuhanku. Aku bisa melihat diriku di diri sesamaku. Selamat memasuki bulan Oikmas. Tuhan memberkati kita. Amin.
selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji,
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki bulan Oikmas GKI Kayu Putih dengan tema Mercusuar yang terus bersinar. Pada kesempatan minggu pertama ini kami melaporkan dukungan pelayanan untuk Cilacap, Jawa Tengah, dukungan untuk korban erupsi Sinabung, dukungan untuk Papua, dan peduli COVID-19. Pelayanan ke Cilacap. Dalam kunjungannya ke Cilacap hari pertama, Bidang Oikmas telah meresmikan bantuan GKI Kayu Putih berupa gedung asrama, kamar mandi guru dan murid SMA Kristen Cilacap. Hari kedua di Kampung Laut telah melakukan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan tentang hidup sehat dan bersih, kemudian pengobatan gratis kesehatan umum dan gigi, dan juga pemberian kacamata baca, dan juga membantu memberikan alat-alat kesehatan untuk puskesmas pembantu Ujung Gagak. Program yang masih berlangsung adalah pembuatan MCK Dermaga Kampung Laut Cilacap. Dukungan untuk korban erupsi Gunung Sinabung. Dukungan yang diberikan yang pertama dalam program Mimpi 100 Anak Sinabung. Erupsi Gunung Sinabung membawa dampak luas bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tidak sedikit anak-anak yang tidak bisa melanjutkan studinya. Dalam situasi tersebut, GKI Kayu Putih hadir dan membantu mereka memberikan bantuan kuliah dengan program Mimpi 100 Anak Sinabung. Yang kedua, GKI Kayu Putih hadir dalam pemberian bantuan paket sembako GKI Kayu Putih. Memberikan bantuan paket diberikan kepada 5 desa atau 458 KK yang terdampak korban erupsi Gunung Sinabung. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp114.500.000. Dukungan untuk Papua. Yang pertama di Kampung Waru, proyek yang pada awalnya dilakukan bekerjasama dengan Dr. Eka Widrian Suraji, seorang kepala puskesmas Merde. Proyek ini bertujuan untuk membangun pengharapan hidup di tengah kondisi yang tidak berdaya di daerah pedalaman Kampung Waru, Papua. Kegiatan yang dilakukan memajukan pendidikan anak melalui penempatan 3 orang guru di SDN Kampung Waru, menolong pertumbuhan iman mereka dengan secara terus-menerus melalui pembinaan anak sekolah minggu, di mana guru-guru merangkap sebagai guru sekolah minggu, serta pendidikan juga untuk memberantas buta huruf bagi para orang tua. Dalam tanggap pandemi COVID-19, GKI Kayu Putih bergotong royong bersama-sama melawan COVID-19 dengan program-program
Yang pertama, pengadaan dan pendistribusian APD berkolaborasi dengan tim GKI Sinode Jabar. Kemudian pembuatan face shield dengan swadaya jemaat dan disalurkan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga membuka dapur sahabat peduli setiap Sabtu. Kemudian ada warung sahabat yang setiap hari membiayai warung tersebut untuk membagikan paket nasi bungkus. Ada juga kegiatan peduli ketahanan pangan dengan membagikan 600 paket sembako, 1000 masker, dan multivitamin. GKI Kayu Putih juga memberikan bantuan tunai untuk pelatih dan pemusik unit pelayan pujian. Juga bantuan modal untuk pedagang kecil. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membuka donasi untuk pengadaan bibit pagi petani-petani di sekitar Gunung Sinabung yang terdampak gagal panen akibat erupsi Gunung Sinabung. Adapun kebutuhan dana yaitu 100 juta rupiah. Bagi sahabat yang tergerak hatinya untuk menjadi saluran berkat bagi para petani Gunung Sinabung, dapat mentransfer mulai saat ini melalui virtual account BCA nomor 5276112 dengan keterangan persembahan bulan Oikmas. Terima kasih atas dukungan sahabat semua, baik berupa doa maupun dana. Kiranya Tuhan yang penuh kasih karunia memberikan upaya kita menjadi berkat untuk terus menjadi mercusuar yang bersinar bagi para petani Gunung Sinabung. Jemaat, marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika pada minggu ini kami boleh memperingati bulan Oikumene Masyarakat,
Dan pada minggu ini kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berada di Sinabung. Ada 5 desa yang mengalami penderitaan oleh letusan Gunung Sinabung 2020. Maka Bapa tolonglah berkati, supaya upaya kami untuk menopang mereka ada di dalam lawatan Tuhan, dan memakai kami menjadi satu gerakan cinta yang dari Tuhan untuk mewartakan bela rasa bagi kehidupan. Kami juga berdoa untuk proyek yang ada ya Tuhan di daerah Cilacap, di Kampung Laut. Tuhan juga memberkati proyek yang sedang berjalan, supaya semuanya juga ada dalam perlindungan dan penglihatan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk dukungan daerah Waru, saudara-saudara kami yang ada di Papua Barat bagian dalam. Ketika pendidikan terus diperjuangkan supaya anak-anak bisa mengenali apa yang menjadi bagian dari jejak dasar masa depannya. Tuhan tolonglah supaya seluruh proyek ini ada dalam pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami banyak kesulitan pada era pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami sakit COVID-19, bagi mereka juga ya Tuhan yang mengalami berbagai benturan oleh karena pandemi ini. Ya Bapa, lawatlah di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, di tengah-tengah perasaan tidak berdaya, ketika mereka harus berjuang kembali, bukan hanya dari segi fisik mereka, tapi juga perekonomian keluarga. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami, supaya lawatan kasih setiamu akan menolong membangkitkan semangat mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, juru rawat, tenaga medis, dan juga tenaga relawan. Berkati mereka Tuhan dan tolonglah, supaya kekuatan baru selalu Tuhan berikan, perlindungan dan kesehatan mereka. Kami juga mau mengingat ya Bapak pada saat ini akan berbagai program dari gereja kami. Salah satunya adalah perencanaan House of Friendship. Tuhan berkati supaya apa yang sudah dirancang, apa yang sudah dipikirkan, biarlah itu boleh ya Bapak terus menjadi sebuah pergumulan tapi juga kerinduan yang pada akhirnya diwujud nyatakan oleh karena rahmat dan pengasihan Tuhan. Gerakan kami sebagai jemaat-Mu untuk saling bahu-membahu dalam hal ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Jaga kawali pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menteri. Tuhan tolong dengan hikmat bijaksana. Tuhan tolong dengan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, pulihkanlah bangsa kami. Berikan kedamaian di antara kami dalam berbangsa, bermasyarakat, dalam menghadapi berbagai kesulitan bersama. Supaya hikmat yang dari Tuhan akan menolong di mana kami boleh berjalan bersama dalam tenang dan dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami mau menyerahkan syafaat kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, sebab kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi serta di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami sebagai jemaat GKI Kayu Putih. Pagi hari ini kami menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Kami menyadari bahwa ini tidaklah sempurna ya Bapa. Terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau. Berikan hikmat kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya, agar kiranya digunakan untuk kebaikan sesama dan kemuliaan nama-Mu saja. Ajarilah kami ya Bapa, untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik, sebagaimana janda miskin yang dalam kekurangannya telah memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Biarlah janda miskin dan kasih-Mu kepada kami dapat menjadi contoh bagaimana seharusnya kami melakukan persembahan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan persembahan kami. Amin. Di tengah terjalnya tikungan kehidupan, di mana derai air mata dan derita bertautan, di antara lorong-lorong yang kelam, bahkan sampai di kota-kota besar. Di sana, Ia hadir menyapa, melalui utusan-utusannya yang bersedia menjawab. Jadikan kami saluran berkat, mengikuti gerakan cinta Sang Mercusuar, dan melalui bebatan bela rasa bagi kehidupan. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama dengan mercusuar
yang menuntun perahu-perahu sampai pada pendaratan yang selamat. Di sana kita bergerak dalam kesetiaan untuk terus mewartakan cinta dan bela rasa bagi kehidupan bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.